Kelinci, Gajah, dan Paus. Cerita dari Mauritius. Kelinci itu melompat-lompat di dalam hutan, mencari sesuatu untuk dilakukan. Lalu ia melihat gajah. "Halo Tuan Gajah," serunya. "Aku bosan, maukah kita pergi berpetualang bersama-sama?" Gajah menunduk dan mengibaskan telinganya. "Aku sedang makan," katanya dengan emosi. "Dan aku tidak ingin bermain permainan kelinci yang konyol." Setelah itu, ia berpaling. Kelinci pergi melompat-lompat ke laut mencari sesuatu yang lain untuk dilakukan. Kemudian, ia melihat ikan paus. "Halo Bu Paus," dia memanggilnya. "Aku bosan, maukah kita pergi berpetualang bersama-sama?" Paus mengangkat matanya ke atas gelombang dan meniup dengan berisik. "Aku sedang makan," katanya emosi. Memangnya permainan apa yang dapat dimainkan oleh ikan paus dan kelinci? Kelinci duduk muram. Lalu ia punya ide. Kita bisa bermain tarik-menarik," serunya. "Engkau ambil satu ujung tanaman rambat ini, lalu aku pergi jauh. Saat aku bilang mulai, engkau berenang yang jauh dari pantai ini, dan kita lihat apakah kamu bisa menceburkan aku." "Oh, hanya itu," desah Paus. Lalu ia mengambil satu ujung tanaman rambat yang dilemparkan kelinci. Kelinci mengambil ujung yang satunya lagi dan bergegas lari ke arah gajah. "Aku punya ide," serunya. "Kita bermain tarik-menarik dengan ujung tanaman rambat ini. Aku akan mencoba untuk menarikmu ke laut." Kemudian kelinci pergi dan bersembunyi di balik batu. Setelah itu ia berteriak, "Siap!" Paus itu berenang dengan sekuat tenaga. Gajah menariknya dengan sekuat yang dia mampu dan berjuang selama yang dia bisa. "Apakah engkau menyerah?" seru kelinci. Sambil bernapas panjang, gajah dan paus melepaskan ujung pohon anggur itu. Dan setelah hari itu, mereka sangat menghargai kelinci. Orang bijaksana dan si pencuri. Cerita dari Timur Jauh. Ada seorang yang bijaksana yang tinggal di tepi hutan kayu di dalam kebunnya. Saat itu ia sedang mencangkul rumput liar. Tiba-tiba muncul bayangan seorang pencuri yang mengacungkan pedang. "Uang atau hidupmu?" teriaknya. Orang bijak mendongak. "Aku sedang sibuk," kata orang bijak. "Uangnya ada di laci meja." Pencuri itu agak terkejut. Meskipun demikian, ia bergegas masuk dan mengambil uang koin itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Orang bijak mendekati pintu. "Bolehkah aku memohon?" katanya. "Jika boleh, tolong sisakan satu koin saja untukku. Aku butuh untuk membayar sewa rumahku." Sebelumnya, pencuri itu tidak pernah berhenti sejenak apabila ia sedang mencuri. Dengan heran, ia melempar sebuah koin ke atas meja dan lari keluar terburu-buru. "Kau lupa," teriak orang bijak, "untuk berterima kasih kepadaku. Itu tidak sopan." Pencuri itu berhenti, merasa bingung. Engkau baik sekali, terima kasih banyak," kata pencuri itu. Beberapa hari kemudian, polisi kota datang menemui orang bijak. Orang yang bersama polisi itu adalah seorang prajurit yang membawa pencuri yang diborgol. "Kami punya alasan untuk percaya," kata petugas itu, "bahwa orang ini telah merampok Anda, sama seperti ia merampok yang lainnya." "Aku tidak dirampok," kata si orang bijak. "Aku memberinya uang, dan dia berterima kasih untuk itu."
Karena perkataan orang bijak tadi, maka pencuri tidak lama di dalam penjara. Selama ia di penjara, dia merasa menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Ketika ia keluar, ia memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Pemerah susu dan embernya. Cerita dari Aesop. Gadis pemerah susu akan pergi ke pasar. Dia menaruh seember susu murni di kepalanya. Di sampingnya ada seorang adik laki-lakinya. "Susu ini adalah susu yang terbaik," kata gadis itu, "dan aku akan mendapatkan banyak uang hari ini." Anak laki-laki itu menatap saudara perempuannya. "Apa yang akan kamu beli?" tanyanya. Pada saat itu, lewatlah seorang petani. Gerobaknya penuh dengan sesuatu yang akan dijualnya. "Aku akan membeli beberapa ayam darinya," katanya. "Dan ayam-ayam itu akan menghasilkan banyak telur untuk kujual." "Tapi siapa yang akan membeli telur-telur itu?" tanya adik laki-lakinya. Pada saat itu, lewatlah seorang perempuan kaya menaiki kuda dengan angkunnya. "Aku akan menjualnya kepada perempuan itu," kata gadis pemerah susu. "Dia akan membayar harga yang lebih baik. Aku akan menyimpan apa yang kuperoleh, dan aku akan memiliki tas yang berisi uang." "Lalu, apa yang akan kamu beli?" Kakaknya berpikir dan berpikir. Dan tak terasa mereka telah sampai di kios-kios pasar. "Aku akan membeli baju bagus dari kios itu," kata gadis itu. "Dan lihat topi wanita itu. Aku akan membeli topi mewah dan menghiasinya dengan pita." Lalu ia melanjutkan, "Semua pemuda akan menoleh dan memperhatikan aku. Dan semua gadis akan iri kepadaku," serunya. "Tapi ketika mereka membelalak, aku akan memalingkan kepala seperti ini." Saat ia berbicara, ia memalingkan kepalanya, dan embernya terjatuh, dan semua susunya tumpah. "Oh, ya ampun!"